Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih, karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri. Benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Masalah Polri itu di bawah siapa? Mau di bawah Menteri Peranan Wanita juga boleh. Nggak masalah. Yang penting adalah kinerjanya dan perilakunya. Yang tahu perilakunya beliau itu, KPK tahu, beliau tahu juga perilakunya yang ingin kita rubah. Bagaimana merubah perilaku Polri, bagaimana mereformasi Polri, tidak perlu pakai tim. Ada 3 sebenarnya. 1, bubarkan ganti yang baru. Tapi nggak mungkin, Indonesia sangat luas kan. Yang kedua, tim reformasi sekarang cukup 3 aja. Cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Jimli, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri, Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus, ditarik Presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Kenapa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Ini mudah-mudahan disuarakan oleh Pak Abraham di dalam podcastnya sama itu. Yang ketiga, jalur pendek. Panggil aja perwira tingginya bagus, kasih tugas oleh Presiden. Kamu harus menertibkan polisi 3 bulan. Kalau tidak, kamu saya ganti. Daripada saya gagal secara konstitusional, nah kalau tim sekarang seandainya gagal mereka ini, maka Presiden secara konstitusional dia gagal. Besar risikonya ini. Nah, oke, selesailah urusan Polri. Selesai, kita sekarang tadi ekonomi sangat tertarik. Pak Rohmin sudah jelaskan. Indonesia masuk G20. Mengapa masuk G20? Bukan karena kaya raya, tetapi peredaran duit itu berapa puluh ribu triliun. Peredarannya luar biasa. Kita ngalahkan Singapura, ngalahkan Jepang, dan lain-lain. Persoalannya, peredaran duit ini tidak dipajaki. Tidak semua masuk pajak. Bagaimana supaya dipajaki? Kita harus mengurangi transaksi cash money. Harus transaksinya kayak GoFood itu. GoFood, Gojek itu ada komponen transaksi itu pajak. Nah, kalau 35.000 triliun perputaran itu ada pajaknya, maka paling tidak kita sudah mendapatkan 5.000-6.000 triliun. Maka kami tidak akan dikejar-kejar lagi pajak selaku rakyat jelata ini. Ya, tahun kemarin saya dikejar pajak. Masih zaman dulu siapa? Sering. Saya harus bayar 16 triliun kekurangan, 16 miliar kekurangan bayar. Kita lawan. Karena mereka salah hitung dan mereka berburu di kebun binatang. Jadi orang-orang yang patuh membayar pajak ini yang dikejar. Kita lawan. Kebetulan saya adalah salah satu penasihat dari asosiasi mining. Kita lawan, akhirnya bebas. Nah inilah, dan mudah-mudahan di era Pak Purbaya ini akan bagus. Dan hari ini kita tidak baik-baik saja. Tadi saya lihat ini gejala anomali yang hebat sekali hari ini. Indeks saham bagus, naik. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya ini. Di sini saya akan membahas komentar-komentar netizen yang sangat menarik di cuplikan video ini. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, mohon untuk di subscribe video saya ini, karena subscribe itu gratis teman-teman ya.
Di sini saya akan membaca komentar. Polri itu harus di bawah kementerian, bagusnya Bapak Prabowo harus tegas. DPR bukan lagi mewakili rakyat, tapi kepentingan kelompoknya. Cocoknya Polri di bawah Menteri Perana Wanita. Semua perkara NKRI tanggung jawab Presiden. Kembali seperti dulu. Polri dulu kan aman, tidak banyak cecok polisi. Anggota DPR yang tepuk tangan adalah termul. Ingat kutipan kata almarhum Gus Dur, DPR itu seperti anak TK. Presiden yang tak berani meresafel ke Kapolri gitu aja, kok repot. Kapolri sama skill nggak berguna. Setuju tuh usul Pak Susno. 10 tahun terakhir Polri disalahgunakan oleh pemimpin untuk keuntungan pihak tertentu. Nggak punya otak itu Kapolri. Apa itu? Copot tanpa hormat Sigit atas nama rakyat. Cepat copot Listio Sigit, menghancurkan negara. Omak begitu dihina presiden gak berani copot. Waduh, Indo ini polisi alatnya oligarki dan alatnya para koruptor. Mengundurkan diri lebih baik Pak, sebelum rakyat yang memecat. Kapolri tidak punya adab. Pecat sekarang juga Pak Presiden, karena Kapolri sudah melakukan kudeta melawan Presiden. Kenapa rakyat diam? Cari keadilan dong. Masya Allah, sangat cerdas penjelasan Susno Duaji. Pak Kapolri terlihat agak emosi kalau lembaga di bawahnya adalah lembaga pembantu Presiden. Kata-kata walaupun sampai titik darah penghabisan sudah kelewatan, kayak kita mau perang bela NKRI. Bagus jadi petani kamu Sigit selama ini nggak ada baiknya. Kerja kalian selama ini, sekolah taman kanak-kanak kan, setepuk tangan walominya kita rakyat DPR emang perusuh negaranya. Kembalikan seperti dulu lagi di bawah TNI. Jangan terlalu lama ancang mengganti Kapolri sebagai rakyat. Sudah muak. Yang tepuk tangan orang-orang munafik semua. Mantap Pak Susno Duaji. Hamutlah Kapolri memperjuangkan institusi. Ucapannya benar, perlu dipertahankan. Jangan menghina, nanti akhlakmu bobrok. Pak, omong-omong yang harus mundur. Gak ada harga kamu presiden, jadi anak buah Fufu Fafa dan anak buah polisi. Polri baiknya di bawah Kementerian Kemenha. Bohong, polisi sekarang ini rakyat hampir 70% kerang. Percaya lagi kalau mau jadi petani susah dulu. Kapolri telah menyalahgunakan kekuasaan menjadi parcok. Dagelan elite mengelikan. Pantas kalau Gus Dur bilang anggota Dewan Presiden TK kerjanya tepuk tangan, ahli-ahli mengawasi mitra kerja malah kasih aplaus. Polri menolak polisi di bawah kementerian, nggak bebas dong ruang geraknya. WKWK lagaknya seperti instansi paling suci, di kinerjanya sangat terburuk. Negara sudah tak aman lagi. Kapolri pembangkang harus segera dicopot. Kapolri tidak ubahnya GPK. Memangnya negara ini milik kepolisian. DPR gimana? Malah tepuk tangan, aneh.
Lucu ya guys pernyataan Pak Kapolri, pecat tanpa hormat, omong kosong. Buktinya sekarang polisi seperti apa. Harus secepatnya Pak Prabowo memecat Kapolri karena Kapolri tidak punya adab dan etika, seolah-olah Kapolri adalah atasan presiden. Polri sudah kacau, lebih cepat lebih baik jadi petani biar rasakan jadi rakyat kecil. Polri segera ganti sebelum rakyat makin geram seperti Nepal. Hidupkan TNI Polri biar nggak sewenang-wenang. Kapolri dan DPR sama-sama tidak peduli pada rakyat. Jangan sampai PKI muncul lagi di Indonesia. Makanya nanti pemilu 2029 nggak usah pilih DPR dan DPR atau MPR, percuma, nggak ada yang mihak kepentingan masyarakat hanya untuk kepentingan partai. Kapolri harus digantikan, dia sudah kenyang. Bapak Susno sehat selalu Pak. Betul Pak Kapolri, Presiden membutuhkan polisi untuk mendukung memenangkan atau Polri jadikan barcok. Oke teman-teman, sampai di sini komentar-komentar di video ini. Terima kasih telah menonton video saya ini.